Nyobain tempat ngopi syahdu dengan view nuansa alam. Kira-kira gimana ya rasanya? Oke, untuk perjalanan ke sini kamu bisa lihat video aku sebelumnya. Nah, tujuan aku kali ini adalah mau ke Burg Coffee karena aku mau ngopi santai with view. Nah, untuk masuknya itu lewat sini dan kamu perlu bayar lagi seharga 10.000 untuk masuk ke sini. Nah, bayarnya itu di sini dan mari kita masuk. Oke, karena ini mendung dan udaranya cukup dingin, jadi disarankan untuk kamu bawa jaket tebal. Dan kamu bisa lihat nggak kalau pemandangan di sini tuh cantik banget. Gak heran sih kenapa bayar lagi untuk masuk ke sininya. Karena emang untuk merawat alam biar tetap cantik tuh butuh biaya yang gak sedikit. Oke, next, waktu baru masuk disuguhin air terjun mini ini. Dan untuk ke Burgnya kita perlu untuk naik ke atas. Oh iya, aku mau cerita sedikit soal sejarah tempat ini. Jadi dulu ini tuh namanya Stasiun Radio Malabar. Nah, pada tahun 1917 sampai 1923 pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah stasiun radio terbesar dengan sistem operasi tercanggih pada saat itu. Bahkan saking modernnya stasiun pemancar ini tuh sempat diperhitungkan dan masuk ke dalam sejarah perkembangan radio dunia karena jadi penghubung komunikasi antara Indonesia dan Belanda yang jaraknya sejauh 12.000 km. Tapi setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, para pejuang Republik di Bandung Selatan itu menghancurkan stasiun radio Malabar ini. Stasiun radio ini tuh hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pejuang Republik tidak ingin stasiun radio ini digunakan oleh Belanda untuk menghubungi ke Belanda. Nah, mungkin itu sejarah singkatnya. Gila, ternyata kalau belajar tentang sejarah tempat wisata gini tuh seru juga ya. Dan rasanya senang bisa tahu sejarah sekaligus healing dan kasih beberapa referensi juga untuk kamu yang butuh refreshing dengan segala informasi. Oke, next, setelah dari pintu masuk tadi aku jalan lagi untuk menuju ke Burg karena dia ada di atas. Dan lihat, ini tuh cukup ramai karena memang lagi weekend. Nah, habis itu sampai sini aku langsung pesen dan setelah antri terus nunggu pesanan tiba-tiba hujan dong. Nah, karena bingung mau kemana dan yang lain juga pada kesini, jadi aku diem aja dulu di sini. Oke, dan dimanapun tempatnya, minumannya tetap matcha. Karena aku nggak suka kopi, jadi mungkin judul yang cocok seharusnya ngeteh ya, bukan ngopi. Tapi lihat, waktu hujan kan jadi berkabut, malah jadi cantik banget suasananya. Ini kira-kira lagu yang cocok apa ya untuk video ini? Oke, next, karena hujannya tambah besar dan disaranin sama AA-nya itu untuk ke belakang, jadi aku ke belakang deh. Di sini juga banyak orang karena tempatnya nggak terlalu besar, tapi untungnya aku dapat tempat duduk dan ini udah sekitar setengah jaman tapi hujannya belum juga berhenti. Nah, waktu dirasa udah agak terang, aku coba untuk lihat dan ternyata emang udah nggak hujan. Tiba-tiba pas aku lagi bikin video aku dipanggil karena pesananku udah jadi. Nah, habis itu aku balik lagi untuk ambil tas dan siap-siap mau ke bawah. Dan ini aku udah dapat tempat duduk, cuma tadi nggak ada kursinya karena pada diampihkan biar nggak kehujanan. Akhirnya aku pakai kursi yang panjang ini dan jujur ini tuh syahdu banget. Terus juga ini tuh udah nggak kerasa dingin, jadi jaket aku lepas. Nah, setelah hujan selesai, tadi juga banyak yang pada pulang dan ada beberapa yang masih neduh, jadi tempatnya lumayan sepi. Terus setelah udah sorean aku dapat kursi ini karena tadi dibawa sama yang sebelumnya, jadi pas mereka udah balik aku ganti pakai kursi ini. Dan ini aku bikin video ala-ala baca buku, udah proper banget memang dari rumah. Pura-pura aja baca biar kelihatan pintar padahal aslinya gosong. Haha, bercanda. Tapi jujur, terlepas ini cuman video atau bukan, nyantai sambil baca buku di alam kayak gini tuh bener-bener enak banget loh. Aku tuh sampai nggak ingat kalau lagi di video, cuman di sini tuh memang banyak banget lalat. Nah, terus sekitar 4:30 aku siap-siap buat pulang karena udah lumayan sepi dan Burgnya juga udah mau tutup. Terus takut juga keburu hujan. Oh iya, di sini juga ada toilet, jadi kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya beser. Dan sebelum pulang aku mau bikin foto dan video dulu di sini. Tadinya pengen ke bawah, cuman nggak keburu. Lihat, ini juga kabutnya udah tebel banget. Terus gak lama tiba-tiba gerimis dan pas aku mau ke bawah tiba-tiba hujannya turun cukup gede dong. Akhirnya ini aku lari-lari. Terus karena emang agak jauh dan hujannya makin gede, akhirnya aku tutupin pakai jaket. Nah, aku tuh sebenarnya memang mau kesini karena mau sholat sekalian neduh bentar. Dan ternyata musolanya cukup nyaman. Aku diam di sini hampir 1 jaman dan setelah dirasa hujannya udah reda, sekitar 5:30 aku maju ke parkiran. Dan ternyata di tempat yang tadinya rame banget sampai ada yang camping di sini juga, sekarang udah bener-bener gak ada siapa-siapa. Dan ini aku udah sampai di tempat parkir, mau makan dulu di warung karena tadi belum sempet makan nasi. Terus ini tuh udah mau maghrib dan tiba-tiba hujan lagi dong. Akhirnya kita diem dulu. Setelah makan dan sholat, terus hujannya juga udah reda, aku akhirnya pulang. Dan di jalan tuh gelap banget, jadi harus ekstra hati-hati. Cuma untungnya tadi ada beberapa orang juga yang baru pulang, jadi gak terlalu sendirian banget. Dan ini udah sampai di gerbangnya. Nah, dari sini udah mulai terang dan warung-warung di pinggir jalan juga udah pada mau tutup. Terus aku sukanya tuh kalau main ke
alam ya gini. Siangnya dapat pemandangan alam yang cantik banget, terus malamnya dapat city light. Oke, dan ini udah sampai jalan besar, cuma bukan lewat jalan yang tadi, aku lewat Pangalengan, walaupun agak jauh tapi seenggaknya jauhnya itu udah di jalan besar. Bukan jalan yang di dalam karena pasti lebih gelap dan sepi. Oke, mungkin segitu dulu perjalanan dan cerita aku kali ini. Jangan bosan untuk lihat video aku dan next kita kemana lagi ya. Bye!